Baik, kita mulai untuk materi pertemuan kali ini. Kita akan membahas tentang hukum dagang. Kalau yang kemarin adalah pidana, kemudian perdata, Islam, adat. Nah, sekarang kita masuk ke hukum dagang. Nah, baik. Nah, di sini yang pertama yang kita kupas tentang pengertian hukum dagang. Ada beberapa istilah dagang, adalah terjemahan dari bahasa Belanda, handel, oleh beberapa penulis diterjemahkan menjadi istilah dagang, kemudian niaga, ada juga yang menyebutkan tentang perniagaan, jadi sehingga handle rights itu diterjemahkan sebagai hukum dagang, bisa juga hukum niaga, atau ada yang menyebutnya juga hukum perniagaan. Kemudian ada beberapa pengertian hukum dagang itu menurut beberapa pakar. Nah, di sini yang saya tuliskan adalah menurut Prof. Purwo Sucipto, bukan Sucipto. Sucipto itu hukum dagang adalah sebagian hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Jadi kalau menurut hukum dagang pada hakikatnya merupakan bagian dari buku 3 KUH Perdata. Selanjutnya, menurut Umar Said Sugiarto, hukum dagang itu merupakan keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara kepentingan perseorangan atau badan hukum di bidang perdagangan. Di sini hukum dagang itu dapat juga diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur segala sesuatu yang dihasilkan dan dapat dipakai atau digunakan yang berkenaan dengan peredaran barang-barang. Jadi kalau kita berbicara tentang barang-barang, berarti ada timbul dari produsen dan konsumen. Nah, kemudian kalau menurut Kansil, itu hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usaha memperoleh keuntungan. Jadi kalau yang namanya hukum dagang itu pasti kita sifatnya bukan sosial ya, tetapi mencari laba atau keuntungan. Nah, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum dagang adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan perbuatan, bisa tingkah laku manusia dalam hal perdagangan. Kita masuk ke sejarah. Ini adalah sejarah hukum dagang. Nah, sejak perdagangan berkembang dengan pusat ya, maka timbul pulalah adat-adat perdagangan. Jadi ada banyak yang namanya adat-adat perdagangan, kebiasaan-kebiasaan perdagangan ya begitu banyak, sehingga dipandang perlu untuk melakukan kodifikasi hukum dagang. Nah, kalau kita melihat sejarah hukum dagang 4 di Prancis, yaitu Ordonnance de Commerce, ya, itu sekitar tahun 1673, dan Ordonnance de la Marine itu ada pada tahun 1681. Jadi yang kemudian dihimpun pada satu kitab undang-undang, yaitu yang disebut dengan Code de Commerce, yang kini menjadi sumber dari kitab undang-undang hukum dagang. Nah, pada waktu negeri Belanda dijajah oleh Prancis, Code de Commerce ini dianggap berlaku juga di negeri Belanda. Dan setelah negeri Belanda merdeka, kembali pada tahun 1339 ya, itu dibuatlah yang namanya Wetboek van Ophandel, itu namanya, yang meniru Code de Commerce. Nah, kemudian di Indonesia berdasarkan asas dari konkordansi, kodifikasi hukum dagang itu ditetapkan dengan pengumuman melalui Statblad nomor 23 tanggal 30 April tahun 1847. Nah, dalam sebuah kitab
Undang-Undang Hukum Dagang atau Perniagaan yang pada waktu itu hanya berlaku bagi bangsa Eropa. Akhirnya pada tanggal 1 Mei tahun 1848 mulai berlaku di Indonesia, yaitu apa? Kitab Undang-Undang Hukum Dagang gitu. Jadi yang terkenal sekarang adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, ini adalah sumber-sumber hukum dagang. Jadi sumber hukum dagang itu menurut Umar Said adalah ada beberapa ya. Yang pertama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kemudian ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau kita biasa menyebut dengan BW. Kemudian ada undang-undang khusus lainnya. Maksudnya undang-undang khusus lainnya ini artinya di dalam BW, di dalam hukum dagang itu tidak diatur, maka dia diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Contohnya ada undang-undang kepailitan, kemudian ada undang-undang PT, ada undang-undang perbankan, ada undang-undang BUMN, terus kemudian koperasi, yayasan, ada undang-undang merek, undang-undang paten, kemudian ada undang-undang hak cipta, ada konsumen dan produsen, maka ada undang-undang perlindungan konsumen, kemudian ada undang-undang pengangkutan meliputi udara, laut, darat, kereta api, gitu ya. Kemudian ada undang-undang asuransi dan undang-undang lain yang berkaitan dengan perdagangan. Nah, kemudian sumber-sumber yang lain adalah perjanjian. Di perjanjian ini arti kata mengikat dua orang atau lebih dalam suatu perikatan. Kemudian ada hukum kebiasaan, yang juga masuk dalam sumber hukum dagang. Kalau hukum kebiasaan itu kebiasaan seperti apa yang kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari ya, tanpa kita sadari, pada dasarnya setiap hari itu kita melakukan yang namanya perniagaan ya. Tapi di sini mungkin contohnya adalah masih dalam konteks yang kecil gitu. Misalkan ataupun ada yang sudah melakukan hal yang besar, misalkan sudah memakai akta notaris gitu ya. Kemudian ada jurisprudens dan doktrin hukum. Doktrin hukum itu pendapat para ahli hukum yang terkemuka dan berpengaruh. Nah, selanjutnya ada hubungan hukum dagang dengan hukum perdata. Nah, hubungan dagang, hukum dagang dan hukum perdata itu merupakan bagian dari hukum privat. Jadi hukum perdata itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan hukum perdagangan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, kedua kitab hukum, mulai dari KUH Perdata dengan KUHD ya dagang. Jadi kedua kitab hukum tersebut merupakan turunan yang berasal dari Code de Commerce ya. Jadi hukum perdagangan. Dan Code de Civil atau hukum perdata dari Code de Napoleon yang berlaku di negara Prancis dan di negara Belanda pada waktu Belanda masih jajahan Prancis. Jadi setelah Belanda merdeka dari Prancis itu Code de Commerce ini direvisi dan berubah menjadi Wetboek van Open Handel. Jadi sedangkan untuk Code de Civil direvisi dan berubah menjadi Burgerlijks Wetboek atau BW. Nah, selanjutnya karena Indonesia menjadi jajahan kerajaan Belanda, maka kedua kitab undang-undang tersebut berdasarkan asas konkordansi itu diberlakukan di Indonesia. Ya, di Indonesia itu pada saat jajahan kolonial Belanda itu disebut dengan Hindia Belanda. Ya. Nah, di sini untuk Burgerlijks Wetboek atau disebut dengan BW dan Wetboek van Ophandel atau WWK ya, itu berlaku di Indonesia sampai sekarang dan telah mengalami beberapa perubahan-perubahan, jadi serta pencabutan terhadap pasal-pasalnya karena diberlakukannya undang-undang nasional yang mengatur objek yang sama. Nah, juga dicabut karena tidak sesuai dengan zaman kemerdekaan Indonesia atau tidak sesuai dengan kesadaran hukum bangsa Indonesia. Jadi ada beberapa yang
sudah mempunyai peraturan perundang sendiri, ada undang-undang tersendiri, maka pasal-pasal yang ada di dalam BW ya, atau perdata ya, atau KUHD itu dicabut. Nah, hubungan KUHD dengan KUH Perdata itu sangat erat ya, karena sama-sama sebagai hukum privat. Jadi menurut pasal 1 KUHD itu dinyatakan di sini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW seberapa jauh daripadanya dalam kitab ini tidak diadakan penyimpangan secara khusus. Jadi berlaku juga terhadap hal yang diatur dalam kitab ini. Nah, dalam pernyataan pasal 1 KUHD tersebut berarti KUHD itu merupakan undang-undang hukum yang bersifat khusus atau lex spesialis. Ya. Nah, sedangkan KUH Perdata ya, sebagai undang-undang yang umum gitu. Atau lex generalis gitu ya. Jadi yang spesial tadi khusus, kemudian generalis itu umum. Nah, dengan demikian kalau ada aturan-aturan dalam KUHD yang bertentangan dengan KUH Perdata, maka yang harus dijadikan dasar hukum adalah yang mana? Pakai yang spesialis atau pakai yang generalis? Pripun? Halo? Kok arep moto? Pakai yang mana? Pakai yang generalis atau yang spesialis? So, ramas lah. Tapi ngono banyune itir-itir. Iya, Hasdamnya dimatikan. Coba di WA. Oh, Mas Amar sudah dimatikan. Baik. Jadi, tadi saya ulangi, kalau untuk KUHD itu merupakan undang-undang yang sifatnya apa? Khusus ya, atau disebut dengan lex spesialis. Nah, sedangkan KUH Perdata itu umum atau lex generalis. Nah, dengan demikian, kalau ada aturan-aturan dalam KUHD, KUHD itu kan yang spesial ya, yang bertentangan dengan KUH Perdata, maka yang digunakan yang mana? Yang dijadikan dasar hukum yang mana? Kalau tentang perdagangan, KUHD ya, yang digunakan adalah yang lex spesialis. Ya. Baik, kita masuk ke sistematika dari KUHD. Nah, di sini sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah terdiri dari ketentuan umum. Itu ada di pasal 1 lagi ya. Kemudian di buku pertama itu tentang perniagaan pada umumnya. Buku pertama, itu buku 1. Nah, buku pertama ini itu memuat banyak ya. Ada apa ya? Sekitar 10 titel kalau nggak salah. Jadi nanti bisa dibuka juga untuk KUHD-nya, ini tebel bukunya, pasalnya banyak, ribuan ya, itu yang membuat tidak hafal. Nah, di situ dimuat tentang pembukuan, kemudian tentang ada beberapa pasal yang sudah dihapus, kemudian ada beberapa jenis persekutuan, perniagaan, terus masalah tentang berlayar di sungai, perairan dalam dan sebagainya itu diatur semuanya. Masalah tentang cek, promes, terus akwitansi juga diatur di situ. Masalah pertanggungan itu juga diatur. Nah, kemudian untuk buku kedua itu tentang hak-hak dan kewajiban yang timbul dari perkapalan. Jadi memuat titel-titelnya itu tentang perkapalan. Dan ada sekitar 15-an ya, ada 15 titlenya. Jadi berbicara tentang kapal laut dan muatannya, kemudian berbicara tentang pengusaha kapal dan pemilik kapal, usaha kapal. Jadi di situ diatur semua. Berbicara tentang nakoda, tentang anak buah kapal, penumpangnya, kemudian
bajak laut, ya. Kemudian ada juga tentang kehidupan kapal, itu di situ semua diatur. Kemudian hapusnya perikatan-perikatan itu seperti apa, di situ ada semuanya. Kemudian materi hukum dagang dalam beberapa bagian telah atur ya pada dalam KUH Perdata itu ada di buku 3. Jadi ini materi-materi hukum dagang sebagian diatur KUH Perdata di buku 3, yaitu tentang perikatan pada umumnya dan perikatan yang timbul dari persekutuan dan undang-undang. Nah, di sini ada perikatan-perikatannya. Jadi hal-hal yang diatur dalam buku 3 KUH Perdata itu tentang perikatan pada umumnya dan perikatan yang timbul dari persetujuan dan undang-undang. Nah, perikatan yang dilahirkan dari undang-undang itu contohnya seperti ini. Ada persetujuan atau perjanjian tentang jual beli. Kemudian persetujuan atau perjanjian sewa menyewa. Kemudian ada persetujuan perjanjian uang, misalkan meminjam, pinjam meminjam dan sebagainya. Gitu. Nah, secara khusus materi hukum dagang yang belum atau tidak diatur dalam KUHD, ya, KUHD dan KUH Perdata bisa kita temukan dalam berbagai peraturan khusus yang belum dikodifikasi. Antara lain misalkan contoh pengaturan tentang koperasi. Nah, di sini untuk koperasi itu dengan badan hukum Eropa ya. Itu ada di Statblad Eropa. Kemudian koperasi dengan badan hukum Indonesia itu juga ada di Statblad Eropa. Jadi kalau yang hukum Eropa tadi ada di Statblad 1949 di 1779, kemudian kalau untuk hukum Indonesia koperasi itu tercantum dalam Statblad 1933 atau pasal 108. Nah, kedua peraturan tersebut tidak berlaku lagi karena telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965. Nah, namun kedua undang-undang itu juga sudah berakhir karena sudah diganti undang-undang yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967. Gitu. Nah, ada peraturan ini pilot senang atau pilot ya. Itu ada, kemudian ada juga peraturan yang lain. Kemudian kita lanjutkan ke persekutuan dan perusahaan. Titel buku ketiga. Jadi buku ketiga, titel ketiga buku ke-1 tentang KUHD itu mengatur jenis persekutuan. Di sini telah diuraikan yang di atas tadi ya, bahwa perikatan dengan persekutuan, jadi selain diatur dalam KUHD juga diatur dalam KUH Perdata. Jadi pengaturan tentang persekutuan saat itu sudah sangat berkembang ya. Jadi kalau kita bisa melihat persekutuan itu merupakan konstruksi hukum yang mendasar ya, itu untuk lahirnya hukum perusahaan dan korporasi. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang korporasi, tentang koperasi itu sudah lama ya. Bahkan sebelum munculnya undang-undang sebenarnya sudah ada, cuman kita sepertinya belum memberi nama, gitu, namanya apa gitu. Kemudian untuk istilah yang lazim saat ini adalah perusahaan, jadi korporasi, ya sebenarnya itu perusahaan. Nah, pada bagian ini nanti kita akan coba sharing ya tentang perikatan perdata. Kemudian ada firma, ada CV gitu ya. Baik, kita mulai ke persekutuan perdata dulu. Nah, untuk persekutuan perdata atau disebut dengan NEPCET ya, itu diatur dalam buku 3 bab ke-8. Nah, pengertian dari persekutuan ini terdapat dalam pasal 1618. Itu tercantum di sini suatu perjanjian
dengan nama 2 orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam perikatan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya. Tujuan pendirian suatu persekutuan perdata adalah untuk mendapatkan keuntungan yang harus dibagi di antara para anggotanya. Jadi persekutuan perdata itu merupakan bentuk badan usaha yang paling sederhana. Ya. Nah, pada setiap persekutuan perdata terdapat unsur-unsur. Unsurnya apa saja? Yang pertama adalah pemasukan atau in-bank. Nah, pemasukan atau in-bank itu menurut pasal 1619 atau kalau saya lebih gampang itu biasanya pasal itu saya bagi dua ya, 16 19 gitu. Nah, itu KUHD ya, itu dapat berupa apa saja? Dapat berupa uang, barang, benda gitu ya, atau tenaga kerja atau keterampilan atau keahlian. Ini pemasukan seperti itu. Kemudian tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dibagikan kepada para anggotanya. Jadi mengenai pembagian keuntungan dan kerugian, jadi undang-undang tidak memberikan ketentuan. Nah, di sini tergantung apa? Tergantung pada perjanjian para pihak, gitu ya. Namun undang-undang melarang penetapan keuntungan oleh pihak ketiga. Karena jika diperbolehkan, besar kemungkinan akan terjadi perselisihan. Nah, di sini bisa juga nanti penjelasan buka di pasal 1635. Itu juga melarang memberikan segala keuntungan kepada seorang anggota saja. Jadi dari hal ini ya, itu dikarenakan bertentangan dengan asas utama perikatan, yaitu mengejar keuntungan yang akan dinikmati bersama. Jadi kalau memang ada keuntungan, ya berarti dinikmati bersama gitu ya. Tidak hanya diberikan kepada satu anggota saja. Kemudian atau keuntungan ditetapkan oleh pihak ketiga, jadi tidak seperti itu. Jadi kalau bisa keuntungan itu untuk dinikmati bersama. Nah, ketentuan ini bersifat memaksa, akan tetapi sebaliknya kerugian seluruhnya itu dapat dibebankan kepada anggota tertentu saja. Nah, hal ini tidak bertentangan dengan tujuan perikatan perdata yang tertera pada pasal 1635. Nah, isinya apa? Janji dengan mana kepada salah seorang persero dijanjikan semua keuntungan adalah batal, namun adalah diperbolehkan untuk menjanjikan bahwa semua kerugian semata-mata dipikul oleh seorang persero atau lebih. Nah, pembagian keuntungan ini, nah keuntungan perikatan itu jika tidak ditentukan secara khusus jadi dalam perjanjian, maka pembagian keuntungan seharusnya dibagi di antara anggota. Jadi berdasarkan keseimbangan pemasukan atau in-bank ini ya, seperti yang ditentukan di pasal 1633. Nah, di situ kalau di 1633 itu di KUH Perdata, yang gabungan KUH Perdata bisa dibuka ya. Nah, itu jika dalam persetujuan atau perikatan tidak telah ditentukan bagian masing-masing persero atau anggota dalam untung atau ruginya persero atau perikatan, maka bagian masing-masing adalah seimbang dengan apa yang telah ia masukkan ke dalam perseorangan atau persekutuan. Nah, kalau untuk kerugian itu kemungkinan kadang bisa ditentukan pada satu orang itu mungkin yang dia bertanggung jawab atas persekutuan tersebut gitu, seperti itu. Nah, untuk pendirian persekutuan perdata itu cukup dengan kata sepakat di antara mereka. Jadi semacam apa ya? Jadi mereka sendiri dia pribadi dia konsensual gitu ya modelnya. Nah, karena persekutuan perdata itu sifatnya tidak terang-terangan, jadi istilahnya mindset ini tidak terang-terangan istilahnya. Jadi hanya sekedar sebatas mengikatkan diri saja dan tidak tunduk pada
peraturan, peraturan rumah. Jadi tanggung jawab para anggota perikatan atau persekutuan itu tidak diatur dalam pasal 1642 KUH Perdata. Jadi pada dasarnya perserikatan tidak bertanggung jawab kepada pihak ketiga. Gitu. Kemudian yang kita lanjutkan ke firma. Firma. Jadi seperti halnya persekutuan perdata tadi ya, mancap tadi, untuk peraturan tentang firma itu mengacu pada KUH Perdata dan KUHD. Nah, jika dalam mancap tekanan kerja samanya, tekanan kerja sama itu masih diletakkan pada map, yang berarti teman, sehingga kerjasama itu dilaksanakan antar teman. Nah, dalam firma itu sudah lebih mengikat para sekutu. Nah, pengertian firma. Pengertian firma itu terdapat pada pasal 18 KUHD, yaitu tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama. Gitu. Kemudian kalau kita melihat juga definisi dari Purwosojekto, itu firma itu merupakan persekutuan perdata khusus. Nah, kekhususannya itu terletak pada 3 hal mutlak. Jadi ada menjalankan perusahaan, kemudian dengan nama perusahaan atau firma, kemudian ada pertanggungjawaban sekutu yang bersifat pribadi untuk keseluruhan. Cara mendirikan firma harus didirikan dengan akta otentik dibuat di muka notaris. Itu sesuai dengan perintah dari pasal 22 KUHD. Jadi akta pendirian tersebut harus memuat anggaran dasar. Jadi ada anggaran dasar di situ dituliskan, misalkan mulai dari modal, kemudian direkturnya siapa, komisarisnya siapa, wakilnya siapa, itu terus semua otentik ya. Nah, untuk akta pendirian firma itu didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Yang daerah hukumnya itu meliputi tempat kedudukan firma yang bersangkutan, itu sesuai pada pasal 23 KUHD. Setelah itu akta pendirian diumumkan dalam berita negara. Itu sesuai dengan pasal 28 KUHD. Nah, dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa firma itu bukan badan hukum dengan alasan apa? Yang pertama, tidak ada pemisahan harta kekayaan antara persekutuan dan pribadi, pribadi sekutu-sekutu. Nah, setiap sekutu ya, itu bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Kemudian yang kedua, tidak ada keharusan pengesahan akta pendirian oleh Menteri Kehakiman. Tuh. Jadi, firma bukan badan hukum. Gitu ya. Jadi hanya tercatat saja di notaris. Selanjutnya, apa hubungan hukum dan tanggung jawab firma? Sekutu yang ditunjuk atau diberi kuasa untuk menjalankan tugas pengurus ditentukan dalam anggaran dasar. Jadi itu bisa dilihat melalui akta pendirian firma. Jika belum ditentukan, maka pengurus harus ditentukan dalam akta tersendiri dan didaftarkan kepada paniteraan pengadilan negeri setempat. Kemudian diumumkan juga di berita negara. Nah, hal ini penting supaya apa? Supaya pihak ketiga itu dapat mengetahui siapa yang menjadi pengurus yang berhubungan dengan dia yang ada di dalam firma tersebut. Nah, dalam anggaran dasar atau akta penetapan pengurus itu ditentukan juga bahwa pengurus itu berhak bertindak keluar atas nama firma.
melakukan sebuah apa ya istilahnya perjanjian keluar lah istilahnya, atau melakukan kerjasama di luar gitu dengan membawa nama firma tersebut gitu. Nah, jika tidak ada ketentuan, maka setiap sekutu itu dapat mewakili firma yang mengangkat ini. Jadi juga para sekutu yang lain itu sepanjang mengenai perbuatan bagi kepentingan firma. Jadi intinya orang yang menjadi anggota di situ, yang menjadi anggota firma tersebut itu diperbolehkan bekerja sama dengan luar, ya, dengan membawa nama firma. Itu ada aturannya di dalam pasal 17 AWD. Nah, atau kalaupun misalkan tidak ketuanya gitu ya, tidak direkturnya, itu boleh anggota yang lain. Boleh anggota yang lain. Nah, itu juga ditentukan di dalam pasal 18 AWD. Nah, akan tetapi kekuasaan tertinggi dalam firma itu ada di tangan semua sekutu, semua orang ada di dalamnya. Gitu. Nah, para sekutu itu memutuskan segala masalah dengan musyawarah. Jadi ini rapat direksi atau rapat firma seperti itu. Nah, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan di dalam anggaran dasar firma. Jadi firma kan itu mempunyai anggaran dasar yang sudah tertulis semuanya, ya, mulai dari nama siapa saja yang tercantum di dalamnya, gitu. Kemudian modalnya berapa, siapa saja anggota-anggota sekutunya, itu tercantum semua di dalam anggaran dasar. Oleh karena itu tadi harus dibuat secara otentik di notaris. Ya. Baik, kemudian ada juga hubungan hukum ke dalam atau internal, jadi antara sesama anggota firma atau sekutu firma. Nah, di sini misalkan semua anggota, ya, semua sekutu itu memutuskan dan menetapkan dalam anggaran dasar. Jadi istilahnya semua anggota itu berhak untuk menentukan atau membuat keputusan. Nah, seperti itu. Kemudian semua pihak, semua sekutu yang ada di dalam firma itu juga berhak melihat atau mengontrol pembukuannya firma. Itu semua tercantum di dalam pasal 12 AWD. Itu ada semua. Jadi memang semuanya itu berhak melihat. Jadi tidak ditutupi seperti itu. Jadi modelnya transparansi. Nah, kemudian semua sekutu itu memberikan persetujuan jika firma menambah sekutu baru. Jadi kalau misalkan ada tambahan lagi, ini si A ingin masuk juga di firma kita, bagaimana? Itu diperbolehkan misalkan terlebih dahulu, dan misalkan mereka berembuk, oh ya oke, nggak apa-apa dimasukkan saja, itu bisa mengambil keputusan seperti itu. Itu mungkin kalau dia tidak suka ya disampaikan dalam musyawarah, itu berarti menolak. Jadi intinya semua sekutu itu memberikan persetujuan misalnya, ya, itu diperbolehkan. Kemudian pergantian kedudukan itu dapat dikenakan di dalam aturan dasar. Maksudnya untuk pergantian kedudukan ini misalkan kan kalau sebuah perusahaan itu kan dia ada step by step strukturalnya, ya. Misalkan ada direktur pertama misalkan, kemudian ada direktur 1, 2, ada direktur, atau mungkin dibuat seperti itu. Nah, itu ketika yang pertama tadi tidak bisa menjalankan tugasnya, maka kesepakatan di dalam anggaran dasar itu sudah tertulis. Jadi yang wakil direkturnya bisa masuk, gitu, misalkan naik untuk memberikan atau memimpin perusahaan seperti itu. Atau yang ditunjuk seperti apa sesuai dengan anggaran dasar yang sudah dibuat dari awal. Kemudian kalau untuk melihat hubungan hukum yang secara eksternal, ya, kalau tadi kan di internalnya, untuk eksternalnya, ya, kalau untuk eksternalnya itu mungkin sekutu yang sudah di luar secara sah masih dapat dituntut, misalnya berdasarkan adanya perjanjian yang belum dilunasi pembayarannya. Nah, mungkin begini, ketika dari salah satu anggota firma itu mempunyai hutang, gitu ya, kemudian dia mungkin tidak kuat membayar dan sebagainya.
atau sebelum dia melunasi hutangnya, misalkan di dalam firma itu dia sudah keluar, ya, keluar dari sekutu tadi, dari firma tadi, gitu. Nah, maka semua sekutu itu berhak untuk meminta pertanggungjawaban person tadi, begitu. Jadi bisa menuntut, ya, bisa meminta sampai dengan yang keluar tadi melunasi hutang-hutangnya, begitu. Ya, kemudian untuk apa namanya eksternal juga ya keluar ya, itu setiap sekutu itu berwenang untuk mengadakan perikatan dengan pihak ketiga, jadi diperbolehkan untuk kepentingan firma ya, untuk kepentingan firma, kecuali jika sekutu itu dikeluarkan dari wewenangnya. Nah, misalkan di dalam anggaran dasar itu setiap sekutu kan diberikan sebuah wewenang, misalkan silakan kalau untuk melakukan kerjasama di luar misalkan. Yang penting adalah membawa nama firma. Nah, kecuali orang tersebut yang masih jadi anggota firma sudah tidak diberikan wewenang untuk membuat kerjasama. Nah, itu beda lagi. Kemudian setiap sekutu itu bertanggung jawab secara pribadi. Jadi atas semua perikatan firma yang dibuat oleh sekutu lain. Jadi pribadi ya. Jadi termasuk juga perikatan karena perbuatan melawan hukum. Jadi kalaupun ada dari anggota firma yang melakukan perikatan, kemudian ada yang tidak sesuai dan bertentangan dengan hukum, maka ditanggung secara pribadi. Gitu. Nah, itu yang untuk yang ini ya, apa namanya, hubungan hukum yang keluar atau eksternal antara sekutu firma dengan pihak yang ketiga ya. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk persekutuan komanditer. Nah, apa yang dimaksud dengan persekutuan komanditer? Di sini hampir mirip ya. Persekutuan komanditer itu adalah firma yang memiliki satu atau beberapa sekutu. Jadi satu atau beberapa sekutu komanditer. Nah, untuk sekutu komanditer atau disebut dengan silent partner, gitu ya, adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan dan tidak bercampur dalam urusan atau penguasaan persekutuan. Dan seperti itu. Oke, kemudian bagaimana persekutuan komanditer itu mempunyai ada beberapa macam ya untuk komanditer ini. Ada persekutuan apa namanya, komplementer, jadi para sekutu yang aktif menjadi pengurus persekutuan. Nah, kemudian ada sekutu komanditer atau silent partner. Nah, itu sekutunya pasif, tidak ikut mengurus persekutuan. Gitu. Nah, kemudian bagaimana cara mendirikan persekutuan komanditer? Nah, ini diatur dalam KUHD. KUHD tidak mengatur, maaf. Ya. Jadi dalam KUHD itu tidak diatur cara pendirian persekutuan komanditer. Jadi hal ini dikarenakan untuk persekutuan komanditer adalah firma. Maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ini. Pasal 22 KUHD, pendirian persekutuan komanditer dengan pembuatan anggaran dasar yang dituangkan dalam akta pendirian yang dibuat oleh di hadapan notaris. Jadi cara mendirikan persekutuan komanditer itu tertulis dalam pasal 22 KUHD. Cara apa yang disebutkan di sini? Intinya ketika ada yang mendirikan persekutuan komanditer itu harus membuat anggaran dasar yang dituangkan dalam akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris. Tapi tentang bagaimana detailnya itu sebenarnya tidak diatur dalam KUHD. Jadi detailnya seperti apa tidak. Jadi hampir mirip dengan yang firma tadi. Firma itu kalau firma tercatat malah di sini di pasal 22 juga. Nah, selanjutnya kalau untuk akta pendiriannya, kalau tadi yang firma itu kan juga didaftarkan ke paniteraan ya, ini juga sama. Jadi akta pendirian itu kemudian didaftarkan di kepaniteraan.
ya, pengadilan negeri setempat. Jadi akta pendirian yang sudah didaftarkan, kemudian juga diumumkan. Jadi sama dengan firma. Firma juga sama. Jadi setelah didaftarkan, kemudian diumumkan. Jadi seperti halnya firma, persekutuan komanditer itu tidak perlu pengesahan dari Menteri Kehakiman. Jadi kalau pada persekutuan komanditer itu tidak ada pemisahan harta kekayaan persekutuan dengan harta kekayaan para sekutu. Karena persekutuan komanditer adalah firma, jadi yang mirip. Maka tanggung jawab sekutu tadi yang pertama itu yang komplementer itu secara pribadi untuk keseluruhan. Gitu. Nah, kemudian untuk hubungan hukum dan tanggung jawab, hubungan hukum dan tanggung jawab itu terdapat di dalam pasal 1624 sampai dengan 1640 di KUHD ya, karena KUH Perdata, karena panjang-panjang dan nggak hafal. Jadi biasanya kalau yang hafal itu biasanya yang sering disampaikan gitu. Yang hafal. Jadi nanti bisa dilihat di situ. Selain itu ada di pasal 20 ayat 3 KUHD itu tentang keuntungan-keuntungan diterima seperti apa. Ini sekutu komanditer itu tidak boleh dituntut supaya menambah pemasukannya gitu. Untuk menutupi kerugian itu enggak dituntut seperti itu. Itu ada di pasal 20 KUHD. Kemudian ini berakhirnya persekutuan komanditer. Nah, persekutuan komanditer itu pada hakikatnya sama dengan firma. Maka cara berakhirnya juga sama, ya, yaitu sesuai dengan pasal 31 KUHD. Jadi berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau akta pendirian kan ada di situ. Kemudian sebelum berakhir jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar sebagai akibat pengunduran diri misalkan atau penghentian sekutu, kemudian akibat perubahan anggaran dasar atau akta pendirian juga bisa. Jadi bisa berakhir perikatan tersebut. Kalau pembubarannya juga sama dengan firma tadi. Yang harus dilakukan dengan akta autentik tadi ya, yang dibuat di hadapan notaris. Oke, kita masuk ke PT. Nah, istilah persero PT itu menunjukkan kepada cara menentukan modal, yaitu terbagi dengan saham. Nah, kalau PT itu kita mesti mengenang tentang saham ya. Dan istilah terbatas itu berarti menunjukkan batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Jadi biasanya kalau PT itu yang paling istilahnya paling berkuasa istilahnya atau mempunyai wewenang paling tinggi itu adalah pemegang saham tertinggi, gitu biasanya. Jadi biasanya yang dijadikan sebagai direktur utamanya ya dari PT itu pasti adalah orang yang memegang saham tertinggi. Kemudian yang memegang saham nomor 2 ya berarti jadi wakil seperti itu. Kalau sudah besar itu biasanya ada direktur 1, 2, 3 seperti itu. Jadi berbeda. Nah, kita masuk ke unsur-unsur badan hukum ya. Ini unsur badan unsur yang teratur. Unsurnya teratur. Unsur teratur itu seperti apa? Jadi kalau kita melihat ada organisasi itu teratur. Kalau PT kan organisasi, jadi sebagai organisasi yang teratur. Teraturnya di mana? Kalau misalkan perusahaan itu kan mempunyai organ, istilahnya di dalamnya. Katakanlah organ itu orang-orang yang memegang di lembaga tersebut. Biasanya ada yang namanya rapat umum pemegang saham itu yang menentukan setiap kebijakan-kebijakan di dalam PT. Kemudian ada direksi, ada komisaris, kan? Nah, komisaris itu pengawasnya, dia mengawasi. Tapi kenyataannya komisaris itu juga mempunyai
kewenangan, ya, kewenangan untuk menyampaikan saran-saran itu diperbolehkan situ. Kemudian organisasi itu dapat diketahui melalui anggaran dasar Persero, anggaran rumah tangganya seperti apa, kemudian keputusan apa tadi RUPS ya, RUPS itu rapat umum pemegang saham RUPS. Kemudian unsur yang kedua adalah kekayaan sendiri. Kekayaan sendiri. Kekayaan sendiri itu maksudnya Persero memiliki kekayaan sendiri berupa modal dasar. Jadi yang terdiri dari seluruh nilai nominal saham. Dan kekayaan itu dapat berbentuk apa saja. Yang berbentuk benda bergerak, ada yang berbentuk benda tidak bergerak, ya. Ada yang benda berwujud, ada benda tidak berwujud, gitu ya, misalnya seperti ada kendaraan bermotor, ada gedung perkantoran, ada barang inventaris, kemudian ada surat berharga, ada piutang Persero, seperti itu. Jadi kalau kita melihat PT yang sekian besarnya sampai hari ini itu mungkin yang kata aja ya bisa kita lihat itu kayak PT Gudang Garam itu ya. Itu dulu awal berdirinya misalkan pabriknya hanya satu di situ, kemudian mobil kontaknya cuma satu atau dua gitu ya. Nah kemudian dari situ dengan banyak orang yang menanamkan saham di situ gitu ya, makin berkembang jadi kontainernya sekarang sudah ribuan, pabriknya buka cabang gitu ya, sampai bisa kolaborasi membuat lapangan untuk bandara gitu ya, seperti itu. Terus kemudian punya rumah sakit sendiri sekarang gitu. Jadi gede gitu. Nah kalau kita melihat di universitas itu bagian kecil ya universitasnya. Jadi itu seperti kalau kita lihat apa ya, kayak organisasi NU, Muhammadiyah itu kan juga punya seperti itu. Itu ada istilahnya apa ya, kayak badan hukum sendiri. Jadi yang rumah sakit sendiri, kemudian dalam rumah sakit itu juga banyak sekali ya, istilahnya harta kekayaannya di dalam, mulai dari yang benda bergerak, tidak bergerak, benda berwujud, tidak berwujud, yang dulunya mungkin tidak ada kendaraan, ada kendaraan motor, ada gedung perkantorannya, ada gedung untuk perawatannya, kemudian barang-barang inventarisnya luar biasa, tambah semakin besar, ada juga surat-surat berharganya, gitu ya. Dan seperti itu. Nah, kemudian unsur yang ketiga adalah melakukan hubungan hukum sendiri. Nah, sebagai badan hukum, Persero itu melakukan hubungan hukum sendiri dengan pihak ketiga yang diwakili oleh direksi. Nah, menurut ketentuan ini ada di pasal 82 PPT. Nah, situ. Jadi direksi itu bertanggung jawab penuh. UU PT itu undang-undang perseroan terbatas ya. Jadi PT itu ada undang-undang tersendiri. Walaupun memang kadang-kadang ada sih KUHD yang masuk ke situ, tapi tidak secara eksplisit menyatakan PT itu apa, itu tidak. Jadi di situ ada undang-undang PT tersendiri, di mana di dalam undang-undang perseroan terbatas itu menyebutkan bahwa yang namanya direksi itu bertanggung jawab penuh atas pengurusan Persero untuk kepentingan dan tujuan Persero, serta mewakili Persero baik di dalam maupun di luar pengadilan, begitu. Kemudian unsur yang keempat adalah mempunyai tujuan sendiri. Nah, sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, jadi Persero itu mempunyai tujuan sendiri. Nah, tujuan tersebut itu ditentukan dalam anggaran dasar Persero. Ya, karena Persero itu menjalankan perusahaan, maka tujuan utama Persero adalah mencari keuntungan atau laba. Gitu. Jadi beda dengan kegiatan sosial. Kalau kegiatan sosial kan tidak ada keuntungannya. Begitu. Kalau untuk PT ini memang
mencari keuntungan, mencari laba seperti itu. Oke, baik kalau di daerah-daerahnya panjenengan yang bentuknya model PT atau mungkin ada firma itu apa ya kira-kira bisa disebutkan? Bisa disebutkan, Mas? Ayo, monggo. Mas Haikal. Mas Haikal. Bais. Bais. Iya, Bu. Iya, kalau di daerahnya Bais ada nggak PT, CV atau firma gitu di situ? Kalau PT itu setahu saya di Kaibon, Bu. Kalau di Dembangan saya kurang tahu. Di Kaibon apa? PT apa? Kaibon. PT Keramik itu loh, Bu, yang di Kaibon. Oh, PT Keramik. Oh iya ya. Saya kurang ngerti namanya apa. Oke, baik. Terus Mas Damar? Mas Damar? Halo? Halo, Bu, ya. Ya, kalau di wilayah Mas Damar ada nggak berdiri mungkin apa namanya PT atau CV atau firma koperasi mungkin? Tahu saya nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, Saya nggak oke. pernah keluar, Bu, di rumah saja, Bu. Waduh, masa toh? Iya, Bu, saya anak rumahan. Waduh, cowok rumahan. Iya, Bu. Oke, oke. Baik, makasih Mas. Terus kalau Iya, Bu. Mas Ega, Mas Ega, halo Mas Ega, Mas Ega, oke, Mbak Rara, Mbak Rara, halo, bisa didengarkan suara Bu Sulis? Bisa, Bu. Oke, Mbak Rara, telepon Mbak Rara. Kalau di tempat saya, CV sama PT nggak ada, adanya koperasi, Bu. Oh, koperasi apa itu? Iya, ada koperasi wanita itu yang dari desa sama koperasi yang apa kayak keluarga gitu, Bu, punyanya family Desa gitu. juga? Oh, family. Oke. Iya, Kalau untuk yang desa, itu yang bertanggung jawab di situ siapa? kalau yang bertanggung jawab itu kalau nggak salah itu kan itu Oh, koperasi wanita atau Bu? oke. Itu PKK? lain dari PKK, Bu. Oh, lain dari Kobuan. PKK. Oh, Ya, gitu. Ya, ya, ya. Oke. Ya, ya. Biasanya memang kalau di desa itu dulu kan pernah ada pelatihan-pelatihan begitu ya untuk membuat di desa itu ada semacam kayak apa simpan pinjam ya kalau nggak salah koperasi simpan pinjam KSP nggih. tapi masih kecil ya kalau nggak salah KSP-nya itu biasanya seperti Nggih. itu ada. Baik, terima kasih Mbak Rara. Mbak Lovita, Ya, Bu. nggih, Kalau Mbak. di koperasi simpan pinjam, Bu, Ada. ada. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Lovita. Mas Rifki? Baik. Mas Rifki? Halo, Mas Rifki? Bu. Iya, Ripon Mas Rifki, kalau di situ ada nggak berdiri PT, CV, atau yang lain mungkin, operasi, firma? Ada, Bu. Nggih. Apa, Mas? Namanya apa ya? Namanya itu enggak tahu tapi ada, Bu. Nggih. Itu bergerak di bidang apa, Mas? Di bidang nganu kontraktor. Kontraktor. Oh, oke. Berarti menyediakan semacam kayak alat-alat berat begitu ya? Iya, kayak bahan-bahan bangunan, kayak Oh, beton. materialan, ya. Oke, terima kasih Mas Rifki. Mbak Venesia, Mbak Venesia. Ya, Bu. Nggih, pripun Mbak Venesia? Kalau di sini PT Inka, Bu. Oh, Inka. Oke. Ya.
Ya kalau ini kan gede ya, Ya. gede. Nah, itu buka cabang di daerah. Ini untuk alat-alatnya yang ringan-ringan itu ada di sekitar Jalan Raya Lamus ini. Giwan, bukan Giwan, Lamus ya daerah itu. Yang dekatnya tol, ya Ya. juga ada di situ. Oke, ya, Mbak Venesia, terima kasih. Lanjut ke Mbak Arnis. Mbak Arnis. Iya, Mbak Arnis, monggo. Nggak ada Bu di sini. Nggak ada, koperasi juga nggak ada Mbak di desa Nggak atau ada. apa? Di desanya Mbak Arnis sendiri misalkan? Nggak ada, Bu. Nggak Nggak ada ada. koperasi, nggak ada PT. Oh gitu. Ya. Oke, terima kasih Mbak. Ya, Bu. Ya lanjut, Mbak Aulia. Mbak Aulia. Mbak Aulia. Iya, Mbak Aulia, pripun? Bagaimana? Apakah di situ di tempat penginapan di wilayahnya ada? Kurang tahu Bu, nggak pernah keluar soalnya. Gitu. Oke. Iya. Oke, Mbak Aulia, terima kasih informasinya. Terus Mbak Lestari, pripun Mbak Lestari? Mbak Lestari? Ada Bu, Nggak ada? ada. Oh, ada. Apa Mbak itu, Mbak? PT HM Sampurna Bu, pabrik. Oh rokok. iya, Sampurna. Oke, Iya. pabrik rokok ya itu ya? Iya, Di pinggir jalan kalau nggak salah ya. Ngawi ya iya. itu. Oke. Bukan Baik. di Jalan Raya Tiron Bu. Oh, Tiron. Oh iya, Mbak Lestari di ini ya. Mana? Ngames. Ngames. Iya ya, Ngames. Oke. Oh, berarti jalanan daerah Ngames itu ya Mbak ya yang tadi anak cabangnya dari Inka tadi ya, kalau nggak salah. Iya, itu di dekat tol. Iya betul. Baik, terima kasih Mbak Lestari. Iya Bu, sama-sama. Ya, Mbak Devi. Mbak Devi? Ya, Bu. Nggih, pripun? Di sini KSP, Bu. Oh Desa iya, pasti simpan pinjam ya. Oke. Baik, terima kasih Mbak. Mbak Alifia. Iya, Bu. Iya, Mbak Alifah ya Allah. Saya kalau menyebutkan Mbak Alifah mesti kok Alifiah ya. Oke, Alifah. Oke. Baik, monggo Mbak, pripun? Di sini ada koperasi simpan pinjam Mhm. sama koperasi wanita. Koperasi simpan pinjam sama koperasi wanita. Oke. Iya. Kalau koperasi wanita itu apa bedanya dengan simpan pinjam? Di Oh. situ. Apa hanya sekedar anggotanya saja yang berbeda? Iya, kalau Kobuan desa. Kalau Kobuan itu milik desa. Iya. Nah, kalau untuk simpan pinjamnya? Bisa sekecamatan. Oh gitu, sudah lebih luas. Maksudnya yang meminjam tidak hanya orang-orang yang ada di desa tersebut, begitu nggih? Bukan miliknya desa, berarti ya? Iya. Oh, ya, oke, baik, paham. Baik, terima kasih Mbak Alifah. Iya, Bu. Mas Haikal. Mas Haikal. Halo, Haikal. Ya, Bu. J, pripun, Mas? Mas Haikal? Mas Ya, Haikal Bu. dengar suara? Nggih, Mas Haikal dengar suara Bu Sulis? Dengar. Oke. Pripun kalau di situ ada nggak berkembang PT Konveksi. PT Konveksi? Oh, oke. Itu berarti cukup apa Mas namanya? BIK, Bintang Inti Karya. Jadi itu melayani pembuatan istilahnya seragam sebagai begitu atau berupa kain yang dikeluarkan? Kaos. Oh, kaos. Oke. Baik, terima kasih Mas Haikal. Ya, Bu. Oke. Baik, terima kasih Mas Haikal. Bu Masni. Nah, Bu Masni. Bu Masni, pripun? Ini kelihatannya mau jalan pulang atau pripun Bu Masni? Mau kemana ini? Jalan ke soalnya di luar tadi juga jaringannya kurang bagus. Oh gitu. Cari jaringan. Oh iya, cari jaringan. Kalau Bu Masni di situ ada PT ya? PT mungkin atau CV, firma atau koperasi mungkin? Ada. Ya. Ada nih. Kalau itu di kampung saya ada perusahaan Bu PT. Ya. PT Akvi. Oh.
Itu Namanya, bergerak di bidang apa, Bu? ekspor impor ikan. Oh, ikan. Oke. Oke. Gede berarti ya. Bidang perikanan, Bu. Oh, berarti penanaman sahamnya juga besar ya, dari luar negeri juga itu berarti. Kalau di itu kampung saya. Oke. Kalau untuk yang saham tanah modalnya itu asalnya dari, kalau tidak salah di Oke. kalau di terima kasih. kabupaten banyak, nggak hafal. Kabupaten banyak. Oh, kalau dari kabupaten Bu Masni harus menempuh perjalanan berapa kilo, Bu? Kalau ke kampung saya kurang lebih 12 jam naik kendaraan laut, Bu, naik Masya motor di sini. Allah, 12 jam. Wah, luar biasa. Motor itu ya. Dibuat dari kayu itu. Oh, dari kayu. Speed boat, bukan? Bukan. Dari kayu. Oh. Iya. Nggih. Aku begitu, Ibu. Nggih. Terima kasih Bu Masni. Wah, perjuangannya untuk ke kota luar biasa ya berarti. Nggih. Iya, Bu. Nggih. Terima kasih, Bu. Nggih, kita lanjut ke Mas Ilham Ramadhani. Ya, Mas Ilham. Nggih. Mas Ilham, pripun Mas Ilham? Iya, Bu. Maaf, Bu, terlambat. Enggak apa-apa. Nggih. Ada di situ berdiri atau PT, koperasi atau apa di wilayahnya Mas Ilham? Ada, Bu. Oke. Apa, Mas? PT kayak pabrik triplek gitu loh. Oh, gitu. Ya, itu impor ya berarti, ekspor impornya luar biasa berarti. Iya, Bu. Sudah banyak kontainer-kontainer yang bawa. Oh, sudah, termasuk terbesar itu, Bu. Berarti sudah besar. Di wilayah sini. Nggih. Nah, terima kasih informasinya Mas Ilham. Sama, Bu. Mas Devian. Nggih, Bu. Mas Silvian, kalau Mas Silvian ini kerjanya di rumah sakit Di RSUD Dumus ya? nggih. Nggih. Ini miliknya pemerintah sekarang ya. Dulu Provinsi. Paru ya. Oh, enggak. Dulu Paru. Provinsi kan? Iya. Provinsi. Dulu Paru, sekarang sudah menjadi rumah sakit umum. Ya. Nggih. Kalau di daerah situ banyak ya Mas, sudah PT apa itu berdiri sudah ada ya? Sudah ada kalau PT. Nggih. Koperasi-koperasi kecil-kecil juga sudah ada sepanjang jalan. Di rumah sakit pun juga sudah ada koperasi sendiri. Nggih. Kalau ada Dharma Wanita juga, terus pendidikan koperasi juga sendiri atau terpisah dengan rumah sakitnya? Kalau di sini ikut provinsi, Bu. Kalau di provinsi ada Dharma Wanita, ya Dharma Wanita, ada koperasi juga ada koperasi. Oh, ya, oke. Ya, terima kasih Mas informasinya. Oke, lanjut ke siapa yang belum ya? Mas Samudra. Ya, Bu. Nggih, Mas Samudra, Ya. monggo. Koperasi, Bu, ada. Apa yang bergerak di bidang apa? Semen pinjam. Ya, koperasi apa ya? Yang anu itu loh, Bu. Beruang. Yang beruang. Ya, simpan pinjam kayak. Semen pinjam ya. Koperasi. Rata-rata semen pinjam ya rata-rata. Baik, terima kasih informasinya, Mas. Ya, Bu. Ya, ada lagi yang belum siapa ya? Mas Jauhar. Halo, Mas Jauhar. Halo, Bu. Nggih, pripun Mas Jauhar? Bu. CV, nggih, pripun. Di situ bergerak di bidang apa? Jual ikan gitu loh, Bu. Jual apa? Perlengkapan sehari-hari. Nggih. Ya, di bidang itu. Oke. Ya. Makasih, Mas. Nih, Mas Eiga Cahya. Halo. Oke, Mas Wiga Ardi. Iya, Mas, pripun, Mas?
Bentar, tidak jelas ya Mas? Tidak jelas Mas. Coba ada yang mungkin oh, ini suara saya terlalu riri. Halo, Oke. nggak kedengeran nggak? Dengar Mas. Cuman apa namanya agak terganggu apa sendat-sendat begitu. Ya di sini padanya. Oh gitu. Oke. Tidak apa-apa. Bisa dituliskan di chat aja kalau gitu. Yang belum bisa dituliskan di chat. Oke. Mbak Rara, suara saya sudah terdengar enggak ya? Sudah Bu, tapi udah. tadi pas menjelaskan agak lirih. Oh gitu. Oh Iya. ya. Tapi ini udah jelas. Sampun Bu. Oke. Oke, yang belum baik untuk Mas Wika karena nggak begitu dengar ya. Nanti bisa di chat Mas Wika, bisa di chat di sini. Chatnya Zoom. Silahkan. Oke. Terus yang belum siapa ya? Mbak Cinta. Mbak Cinta belum, Mbak Cinta. Mbak Cinta. Oke, Mbak Cinta pripun? Jelas apa enggak suara yang ditulis? Iya. Oke. Coba bisa disampaikan. Jelas, Bu. Iya, bisa disampaikan. Enggak ada. Halo, Oke, dengar halo. Iya, dengar. Ditulis dengar. Pripun? Ya, Bu, di tempat saya nggak ada, Bu, setauku. Oh, gitu. Oke. Iya. Nggak ada. Ya udah, nggak apa-apa. Oke. Mungkin di apa namanya wilayah tetangga atau mungkin ada ya. Iya. Baik. Ini ada 20 tadi ya, 20 yang hadir. Yang belum siapa ya tadi ya? Ada 20 yang sudah menjawab. Oh, Mbak Nuni izin. Izin mau ini menikah ya, Mbak Nuni. Kurang satu, siapa ya yang belum ya? Baik, nanti dicari ya. Oke. Baik, kita lanjutkan sini. Oke. Nah, untuk unsur-unsur perseroan pada PT ya, kita masuk ke sini. Di sini ada apa namanya? Unsur-unsur persero pada PT itu ada badan hukum ya. Jadi setiap persero adalah badan hukum. Jadi artinya badan yang memenuhi syarat keilmuan ya sebagai pendukung kewajiban dan hak yang telah diuraikan sebelumnya tadi ya, antara memiliki harta kekayaan, jadi memiliki harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya. Nah, di sini memang dalam KUHD itu tidak satu pasal pun yang menyatakan tentang persero sebagai badan hukum ya, akan tetapi dalam Undang-Undang PT itu secara tegas dinyatakan dalam pasal 1 ayat 1 ya bahwa perseroan adalah badan hukum begitu. Nah, kemudian unsur yang kedua itu didirikan berdasarkan perjanjian. Jadi di sini setiap perseroan itu didirikan berdasarkan perjanjian. Artinya apa? Harus ada sekurang-kurangnya 2 orang yang bersepakat untuk mendirikan persero yang dibuktikan secara tertulis yang tersusun dalam bentuk anggaran dasar gitu ya. Kemudian dimuat dalam pendirian yang dibuat oleh notaris ya. Jadi setiap pendiri itu wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Nah, itu jadi harus ada sahamnya yang disampaikan di situ atau kalau orang menyebutnya modal gitu. Jadi panjenengan di sini misalkan mengikatkan diri ya. Misalkan contoh ada Mbak Agis, ada Mas Damar, kemudian ada Mbak Rara, Mbak Lovita, atau dengan orang yang lainnya, 4 orang atau 5 orang di situ mengikatkan diri. Ayo kita bikin PT misalkan. Nah, dari itu tadi mungkin menyampaikan bahwa oh iya ini saya punyanya ini sih saya urun 50 misalkan 50 juta. Saya 100, saya 150, ada yang mungkin 200. Kita bikin PT, bikin apalah PT angin ribut gitu ya misalkan.
bergerak dalam bidang apa, misalkan transportasi misalkan, atau dalam bidang makanan misalkan, jasa misalkan apa gitu ya. Nah, di situ bisa jadi nanti yang tertinggi sahamnya jadi direkturnya, direksinya. Ada yang pengalamannya lebih luas gitu ya, mengetahui tentang apa itu PT, kemudian tentang hukum, dia dijadikan komisarisnya misalkan seperti itu. Jadi bisa seperti itu ya. Nah, kemudian untuk yang ketiga, unsur yang ketiga itu melakukan kegiatan usaha. Jadi setiap persero itu melakukan kegiatan usaha, yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian, bisa industri. Sebentar, kenapa? Baik, kita lanjutkan ya. Ada iklan sebentar tadi. Unsur yang ketiga tadi adalah melakukan kegiatan usaha. Saya ulangi ya. Yang ketiga tadi melakukan kegiatan usaha. Jadi artinya apa? Setiap persero itu melakukan kegiatan usaha, yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian. Bisa industri, bisa dagang, jasa, gitu ya. Nah, yang bertujuan mendapatkan apa? Keuntungan atau laba. Jadi melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan. Jadi supaya kegiatan usaha itu sah, harus mendapatkan izin usaha dari pihak yang berwenang dan didaftarkan dalam daftar perusahaan menurut undang-undang yang berlaku. Begitu. Nah, kemudian unsur yang keempat adalah modal dasar. Jadi setiap persero ya atau PT tadi itu harus mempunyai modal dasar. Jadi yang seluruhnya terbagi dalam saham. Jadi modal dasar disebut juga modal statuter, gitu, dalam bahasa Inggrisnya itu authorized capital ya. Jadi modal dasar itu merupakan harta kekayaan persero sebagai badan hukum yang terpisah dari harta kekayaan pribadi, yang terpisah dari harta kekayaan pendiri. Ya, jadi harus terpisah. Ya. Nah, kemudian menurut ketentuan di pasal 32 Undang-Undang PT, ya, jadi modal dasar persero itu sekurang-kurangnya adalah 50 juta. Jadi 50 juta itu sudah bisa bikin PT loh. Jadi panjenengan kalau misalkan ayo kita bikin jasa gitu ya, nanti kita sampaikan ke misalkan promosinya ke apa namanya, contoh seperti rumah sakit, kemudian universitas-universitas, sekolah-sekolah gitu ya. Kita bikin kayak seminar kit atau apa gitu. Itu bisa. Jadi istilahnya membuat seminar kit, pengadaan seminar kit gitu ya. Pengadaan buku, pengadaan apa namanya, alat-alat elektronik, misalkan komputer dan sebagainya, alat-alat tulis, itu bisa. Seperti itu. Nah, kemudian yang kelima adalah memenuhi persyaratan undang-undang. Jadi setiap persero harus memenuhi persyaratan undang-undang persero dan peraturan pelaksananya. Jadi unsur ini menunjukkan bahwa persero itu menganut sistem tertutup atau closed system. Oke, kita masuk ke ciri khas atau karakteristik dari persero. Nah, di sini ini menurut Egi Rai Wijaya itu mengemukakan bahwa PT itu mempunyai karakteristik. Yang pertama sebagai asosiasi modal. Kemudian yang kedua, kekayaan dan utang PT itu terpisah dari kekayaan serta utang pemegang saham. Dan yang ketiga, pemegang saham. Nah, pemegang saham ini harus satu, bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan. Tanggung jawabnya terbatas, ya, atau limited
liability. Kemudian pemegang saham ini tidak bertanggung jawab atas kerugian PT, jadi melebihi saham yang telah diambilnya. Kemudian yang ketiga, pemegang saham itu tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Persero. Jadi kalau pemegang saham ini tanggung jawabnya secara keseluruhan ya, bareng-bareng dengan yang lainnya. Nah, kemudian karakteristik yang keempat itu adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi. Kemudian yang karakteristik yang kelima itu mempunyai komisaris. Nah, komisaris ini tugasnya adalah sebagai pengawas yang mengawasi setiap kinerja dari PT, perkembangan dari PT. Kemudian yang keenam karakteristiknya itu kekuasaan tertinggi itu berada pada rapat umum pemegang saham atau yang disingkat dengan RUPS tadi. Itu. Jadi tanggung jawab terbatas pemegang saham hapus atau tidak berlaku apabila yang pertama persyaratan PT sebagai badan hukum itu tidak terpenuhi. Kemudian pemegang saham yang bersangkutan, baik yang langsung maupun tidak langsung, itu etiketnya buruk, yang memanfaatkan perseroan semata untuk kepentingan pribadi. Itu sudah hapus ya, dia nggak punya wewenang lagi. Kemudian pemegang saham yang bersangkutan itu terlibat dalam perbuatan melawan hukum misalnya. Oke, kemudian yang keempat, organ PT, jadi organ perseroan terbatas. Jadi menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang PT, organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham atau RUPS, direksi, dan komisaris. Ya. Jadi RUPS itu adalah organ pemegang yang memegang kekuasaan tertinggi dalam persero, memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris. Nah, sedangkan untuk direksi adalah organ yang bertanggung jawab penuh pengurusan persero untuk kepentingan dan tujuan persero. Begitu. Kemudian untuk komisaris itu tugasnya adalah melakukan pengawasan, jadi secara umum ataupun secara khusus. Bisa jadi untuk komisaris ini beliau memberikan nasihat, misalkan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Kalau misalkan kalau ada segala sesuatu terkait dengan PT, komisaris ini bisa memberikan istilahnya nasihat-nasihat pembinaan, misalnya seperti itu. Itu ya. Nah, kemudian koperasi. Nah, koperasi ini sesuai dengan amanat konstitusi, pemerintah mengembangkan kewajiban untuk membina potensial koperasi secara wajar, secara sehat. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai mitra usaha yang sejajar dengan istilahnya apa ya? Berusaha membangun usaha gitu ya. Nah, ada BUMN, BUMS gitu ya. Koperasi yang menghimpun kekuatan ekonomi lemah itu dapat menjadi penangkal terbentuknya ketimpangan distribusi pendapatan, gitu, yang merupakan dampak negatif dari industrialisasi. Nah, di sini untuk pengaturan koperasi terdapat di dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi menentukan perekonomian itu disusun sebagai usaha bersama. Asasnya apa? Kekeluargaan. Gitu. Ya, jadi kalau di setiap apa ya, misalkan usaha itu di dalamnya kadang-kadang kalau mesti didirikan koperasi supaya apa? Supaya orang-orang yang ada di dalam itu ngambilnya juga dari koperasi, jadi untuk kesejahteraan bersama, kembalinya juga ke anggota semuanya begitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, pengertian dari koperasi. Apa pengertiannya? Kalau kita melihat dari pasal 1 ya. Jadi pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar nomor 25 tahun 92 tentang perkoperasian. Koperasi itu merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasar prinsip koperasi. Ini sekaligus gerakan ekonomi rakyat. Asasnya apa? Kekeluargaan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian
untuk asas tujuan dan fungsi koperasi. Ada di pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Itu tentang koperasi itu berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan koperasi itu terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Ini bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya, terus masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, maju, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Gitu. Nah, di sini perkembangan hukum dagang. Oke, ini yang terakhir ya. Jadi yang sudah mulai pegel-pegel, sudah mulai mata berkunang-kunang, ngantuk-ngantuk, berbahagialah karena ini adalah slide yang terakhir, gitu ya. Sama. Saya juga sudah mulai garing-garing tenggorokan. Oke, perkembangan hukum dagang. Oke ya. Jadi sekarang istilah hukum dagang itu cenderung mulai ditinggalkan ya oleh para pakar. Karena dalam KUHD itu istilah pedagang dan perdagangan itu sudah mulai dicabut sejak 1938 nggak salah. Jadi dengan diubahnya pasal 3 dengan pasal 5 KUHD itu akhirnya itu mulai terkikis. Ya. Dalam pasal 3 itu sampai dengan pasal 5 KUHD yang sampai sekarang itu kalau nggak salah disebut apa ya istilahnya pengusaha atau perusahaan ya. Nah, sejak saat itu para sarjana itu banyak memakai istilah hukum perusahaan. Nah, dalam perkembangannya muncul hukum ekonomi, hukum bisnis, bisnis law gitu ya. Nah, nanti kalau panjenengan setelah S1 ini pengen melanjutkan S2 itu ada konsentrasinya banyak ya. Ada pidana ekonomi, kemudian ada kebijakan publik, terus ada bisnis, hukum kesehatan, hukum kesehatan. MKN, oh iya, MKN itu langsung ke langsung ke notaris kalau MKN, kenotariatan, magister kenotariatan itu ada, itu banyak sekali ya. Oke. Kalau untuk advokat itu beda lagi. Kalau advokat itu panjenengan dari S1 sudah langsung bisa kalau ada PKPA ikut ke PKPA ya. Mudah-mudahan nanti kalau misalkan sudah lulus Unipma itu bisa mengadakan PKPA sendiri, nanti bisa ikut. Nah, dari PKPA itu setelah PKPA itu panjenengan bisa langsung ikut UPA, ujian advokat. Ya. Nah, dari ujian advokat apabila lulus bisa mengajukan langsung sumpah advokat, bisa jadi lawyer gitu ya. Nah, tapi kalau tidak lulus mengulang lagi tahun depan. Ya, bayar lagi. Gitu, biasanya gitu. Nah, jadi ada dari angkatan saya itu dulu kemarin juga ada yang sampai 3 kali sampai dengan hari ini juga belum lulus. Ini ada yang top chair juga lulus. Oke. Iya. Nah, dari situ. Jadi untuk perkembangan ini muncul hukum ekonomi, hukum bisnis, kemudian hukum ekonomi itu mencakup perdata, hukum pabrik, hukum dagang ya. Nah, kemudian setelah itu muncul juga istilah bisnis syariah ya. Nah, ini yang lagi booming-boomingnya sekarang. Jadi berkembang pula hukum bisnis syariah. Ini merupakan keseluruhan peraturan yang terkait dengan praktek bisnis secara syar'i sesuai dengan syariah. Jadi bisnis berbasis syariah ini dewasa ini ya itu banyak digunakan oleh masyarakat baik dalam aktivitas lembaga keuangan. Oke. Baik, sampai di sini tadi sudah saya sudah saya absen sekalian tadi ya. Oke.
Berarti bisa kita tutup ya. Ada pertanyaan enggak kira-kira? Tidak? Tentu tidak. Tidak ya, belum maksudnya. Belum. Oke, baik. Karena sudah hampir setengah satu, ya. Sudah hampir setengah satu. Ini yang perutnya belum terisi, sudah mulai keroncongan begitu. Oke, baik. Terima kasih. Saya tutup dengan pantun ya. Santen banyune klopot, cekap semanten atur kawulo. Terima kasih. Semoga sukses semuanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.